Mas Rifnu katanya jadi acting coach juga ya untuk di film ini, untuk Alim. Salah sampai saya guys. Saya kira pernah waktu premier, waktu cast reveal pertama disebutnya katanya Mas Rifnu yang kayak acting coachnya. Enggak sih, bukan acting coach, tapi lebih ke karena memang aku punya keponakan yang sama kayak Alim, jadi pendekatannya itu udah sangat memahami dan pergerakannya juga udah paham lah kalau orang-orang kayak gini harusnya bagaimana gitu. Jadi komunikasinya supaya lancar gitu. Dan lebih kepada kalau seperti Alim, yang penting kita bikin dia nyaman sama kita, sama situasi. Setelah itu kita mau omelin adegannya, kita mau dorong, dia marah saat itu, tapi habis itu dia pasti minta maaf, kita juga minta maaf ke dia gitu. Yang penting bikin dia nyaman, dan dia nyaman banget selama syuting itu, dia nyaman banget. Apalagi sama Reza disayang banget juga gitu. Jadi gitu sih. Jadi insight itu yang di-share juga ke Baim ya, cara penanganan dari Mas Rifnu sendiri gitu ya, ke Mas Baim. Iya, aku karena memang ya itu tadi punya keponakan yang sama persis gitu, jadi aman lah. Oke. Muzaki, kamu ini main di sini kan porsinya nggak banyak, apa sih membuat kamu mau main di sini? Karena Om Baim yang ngajakin, terus ngelihat ya ensemble cast-nya gokil semua, jadi nggak ada alasan buat bilang enggak sih. Dan walaupun porsiku sedikit, Om Baim juga tetap nge-treat aku sebagaimana aktor-aktor yang porsinya banyak di sini. Jadi aku berterima kasih banget sama Om Baim. Kemarin kabarin juga ini film yang pertama kali. Gimana tuh? Pertama dan terakhir. Kenapa tuh? Kenapa pertama dan terakhir? Sebenarnya enggak sih, secara umum bersyukur sekali ya diberikan kesempatan bisa berada menjadi bagian daripada film ini ya. Menurut saya itu satu hal yang sangat saya syukuri gitu. Nggak kebayang juga saya ada di dalam situasi ini, tapi dari dulu memang saya selalu merasa saya mencoba untuk tahu diri gitu, dalam arti kalau di dalam dunia hiburan, kebutuhan dunia hiburan terhadap saya itu tidak sebesar dalam dunia kesehatan terhadap saya. Jadi kebetulan saya memang tenaganya ada di sana. Jadi segala yang relate sama kesehatan, edukasi kebugaran dan sebagainya, mungkin itu memang bidang saya di sana. Jadi ini kebetulan bukan bidang saya. Jadi apa nih yang pertama kali bikin tertarik kalau sama film? Oh enggak, saya hubungannya baik sama Baim aja. Saya mau, karena di kepala Baim ada satu peran yang menurut Baim peran itu, maksudnya di kepala dia peran itu saya mainkan. Jadi makanya Baim bercerita. Sebenarnya saya udah menolak sih sebenarnya, karena pada saat itu juga saya pikir, saya bilang saya tidak dalam kapasitas saya, jadi saya juga nggak mau gimana. Tapi waktu itu tadi kan Baim cerita, nggak sengaja 3 bulan kemudian nggak sengaja ketemu di mall, habis itu jadi kayaknya ya udah deh gitu. Dan saya pikir juga karena filmnya juga bagus dan juga drama gitu. Menurut saya kalau filmnya action mungkin saya nggak akan ambil. Gimana pengalamannya? Iya. Gimana pengalamannya dipakai Oh proses? iya, pengalamannya menarik sekali gitu ya. Dipasangnya 2-3 jam gitu, dilepasnya hampir kurang lebih 1 jaman gitu. Castingnya hanya cuma 1 menit. Jadi memang prosesnya itu yang menurut saya syukuri gitu ya. Misalnya Ray, berarti adegan tanpa dialog itu berdasarkan request dari Mas Ade atau Ya, gimana? saya dan Baim sih sebenarnya. Oke, udah Ya. sepakatan Iya, berarti. iya sepakat gitu. Ya tadinya sayanya pakai masker sebenarnya, makanya saya bilang saya lebih mau lagi. Cuma pada saat itu maskernya mau dilepas aja. Kalau misalnya Baim ajak lagi gimana Mas? Akan mau nggak sih? Kayaknya dia nggak bakal ngajak lagi. Ya tapi yang pasti saya bersyukur, terima kasih saya bisa kenalan sama sahabat-sahabat saya baru di sini. Ini pengalaman yang sangat berharga buat saya, dan saya bisa bayangin betapa maksudnya apresiasi saya semakin lebih tinggi lagi ketika melihat cara kerja mereka di lapangan gitu. Dan kalau khusus untuk Baimnya juga sama, saya melihat mungkin dari temenan saya sama Baim, mungkin saya cuma bilang sama dia bahwa kok kayaknya waktu dia mendirect film, saya melihat kayaknya panggilan hatinya tuh kayaknya paling besar yang ada di sini gitu. Dibandingkan dengan dulu mungkin
jadi apa ya, misalnya mungkin ikutan modeling atau apa atau yang lain-lainnya gitu ya, tapi mungkin juga bahkan berbisnis gitu ya, tapi kayak bikin film itu salah satu panggilan yang bagus. Dan dengan film ini yang ceritanya juga sangat baik, memberikan pembelajaran yang luar biasa, jadi saya bersyukur banget bisa ikut terlibat di sini gitu. Kalau mulai berakting mungkin sempet kaku nggak sih nih Om, agak takut, nervous dan segala dan lainnya gitu Om, sempet ngerasain hal tersebut nggak sih Om? Saya enggak sih, saya cuma takut mengecewakan Baim aja atau mungkin hasilnya gitu. Kalau dari kerjanya saya all out dengan senang hati gitu. Kayak jadi satu tantangan buat saya. Mas Erik itu kan di situ jauh banget ya ininya dialognya. Iya. Kamu itu ciptain sendiri apa emang ada di naskah, di skenario? Bisa dibilang saya saksi pertama orang menyepelekan Baim ini. Flashback dikit ya. Waktu film pertama emang bisa Baim bikin film. Ya apalagi dia film horor. Ternyata terbukti jutaan penonton. Nah terus saya cerita sama dia nih. Emang keren bro. Gue harus coba. Makanya dia penasaran. Pas dia di film ini Mas Rifno, iya gila. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan film nangis-nangis. Pak, jangan blunder deh Pak. Bapak kan udah film horor, udah horor aja. Gue pengen bikin orang nangis berjamaah. Berarti harus perlu saya Pak. Karena kan selama ini saya komedi kan. Dan di sini saya juga luar biasa bisa selalu sama beliau, apalagi Mas Aderai, dan 15 tahun juga saya nunggu Reza Rahardian. Hah? Rahadian. Reza bukan, Reza Rahardian untuk satu frame. Wah jadi sohib saya di situ Pak. Oh Iya. Namanya Romi lagi. iya, mirip soalnya. Enggak, poligami, suka poligami. Oh. Di sini saya sangat senang. Mungkin saya nanti usulkan sequel, tadi Bapak bilang sequel. Semua terlihat baik-baik saja padahal enggak. Oh, iya. Itu sequelnya itu. Tapi saya terima kasih luar biasa bisa main sama legend-legend. Alhamdulillah. Kalau disuruh milih Piala FFI sama ini, saya milih ini demi Allah. Demi Allah. Itu dialognya gimana? Ciptain Dialognya? sendiri? Iya, bahasa Jawa Nah, banget. itu bukan bahasa Jawa loh, Sanskerta loh. Iya. Iya. Lebih persis bahasanya Erik. Kon Jawa halus karo Adire. Bayangno, ibaratnya raja ketemu orang Jakarta. Gimana itu? Ya, itu tadi bahasanya. Asiknya itu ya sama Kak Ade. Kita itu lagi proses syuting. Ya mumpung ada mentor gitu. Aku banyak nanya tentang gimana ya kira-kira ya. Yang akhirnya aku lakukan Kak Ade. Aku beli dumbbell di rumah. Jadi setiap sudut itu aku taruh di sini yang sekian kilo, yang sini sekian kilo. Jadi aku duduk sambil nonton, ada yang aku aku pindah ke sono ada gitu. Yang penting ada lakukan. Itu sih ilmu banget. Yang selama ini kan kita kan kalau nongkrong kan di lokasi syuting gosip siapa lagi. Tapi kalau ada KHD, kita ngomongin gimana supaya kita tetap sehat. Tapi sambil gosip ya Pak. Dan itu ada cerita lucu ini enggak? Ini, jadi ada cerita sinya Mas Adirai sama Mas Rifnu Wikana itu adegan mencekik. Nah, dia tidak kasih tahu. Jadi sudah biru beneran. Totalitas. Tapi keren banget. Itu satu kali take juga apa nggak sih yang pas dicekaknya sampai ke atas langit-langit itu? Iya, itu adegan yang mencekak Mas Adera itu apa? Sampai itu tuh satu kali take atau berkali? Dua kali meninggal itu. Asli. Itu gimana rasanya Mas Adib sampai harus begitu? Yang ditanya itu ya saya yang dicekek. Kenapa kalau ada yang ditanya gimana rasanya? Gampang kan? Masa dia nanya ngerasa? Yang rasakan saya yang dicekek. Habis take biru. Kok kebalik nanyanya? Masa ditanya rasanya gimana? Dia agak kenyal-kenyal sih, tenggorokannya agak keras-keras gimana gitu. Kita yang nonton tahu ini beneran. Cuman kan nggak mungkin di-cut kan beneran. Cek, alhamdulillah nggak jadi yatim anaknya. Ya maaf Mas, ya gimana Mas Rimo diangkat? Jujur. Mohon maaf, salah. Enggak lah, itu kan teknis semua. Dalam film itu gimana caranya meyakinkan bahwa itu terjadi beneran. Kalau agak ungu-ungu dikit muka itu
ya namanya kan ketekan gitu kan, tangan ke ade. Tapi itu teknis karena di sini yang diiniin bukan tenggorokannya, tapi lebih ke teknis sih ininya. Makanya itu bisa cepat gitu. Aman. Catat dulu, jangan lupa untuk menonton semua akan baik-baik saja 13 Mei. Jangan lupa nonton. Semua akan baik-baik saja di bioskop. Pada tanggal 13 Mei 2002. Yeay. Foto dong boleh nggak? Satu. Bisa lihat sebelah kanan. Kanan 1, 2, 3, tengah. Tengah 1, 2, 3, lihat ke bawah. HP saya. 1, 2, Makasih. 3, sebelah kiri terakhir. Kiri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman Oke. media.